Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Aktaromawir, Prodi D3 Keperawatan, kelas tingkat 1A. Pada saat ini saya akan memberikan suatu pidato untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Tentunya saya akan membawakan pidato ini mengenai tentang penyakit amnesia. Amnesia ini salah satu gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta atau informasi atau kejadian yang pernah dialaminya. Gangguan daya ingat pada penderita amnesia ini bisa ringan atau berat, bisa mengganggu kehidupan penderitanya. Amnesia ini terdapat atau terjadi sementara atau permanen. Hilangnya ingatan pada kondisi ini dapat berupa hilang ingatan sebagian atau seluruhnya. Umumnya, penderita amnesia masih dapat mengingat identitas dirinya, hanya saja akan kesulitan untuk mengingat hal baru atau mengingat kejadian di masa lalu. Nah, teman-teman dan para dosen yang saya hormati, amnesia ini adalah sebuah kondisi yang juga mengganggu daya ingat, namun keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Penderita demensia akan mengalami gangguan pada daya ingat sekaligus penurunan fungsi kognitif. Gejala amnesia ini adalah hilangnya ingatan pada masa lalu atau kesulitan mengingat hal yang baru. Berdasarkan gejala yang ditimbulkan, amnesia dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu amnesia antegroda, amnesia retrograde, amnesia global sementara. Nah, kerusakan pada sistem limbik bisa disebabkan oleh beberapa kondisi berikut. Pertama, cedera kepala, misalnya akibat kecelakaan. Kedua, stroke. Ketiga, kejang. Keempat, ensefalitis atau peradangan otak, juga tumor otak. Kemudian penyakit otak degeneratif seperti penyakit Alzheimer atau demensia. Nah, juga selanjutnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras dalam jangka waktu yang lama. Juga kondisi obat-obatan tertentu seperti obat penenang, juga penurunan pasokan oksigen pada otak, misalnya akibat keracunan karbon monoksida. Nah, juga untuk mengetahui penyebab amnesia yang dialami pasien, dokter meminta pasien untuk melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang berikut. Pertama, tes kognitif untuk memeriksa kemampuan tes berpikir dan ingat. Selanjutnya, tes darah untuk mendeteksi infeksi pada otak. Nah, ada obat-obatan, juga belum ada obat yang bisa memulihkan ingatan penderita amnesia. Namun, obat-obatan mungkin diberikan untuk mengatasi penyebab yang mendasari amnesia. Dalam amnesia ini terdapat komplikasi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari penderita. Jika terjadi terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Juga jika kondisi sudah cukup parah, beberapa penderita bahkan harus mendapat pengawasan atau tinggal di lembaga rehabilitasi. Nah, cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mencegah amnesia adalah menghindari terjadinya cedera pada gangguan otak. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Juga selalu menggunakan perangkat keselamatan ketika berkendara, seperti helm, mengendarai motor, atau sabuk pengaman ketika kita mengendarai mobil. Juga selanjutnya, melakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami penyakit infeksi agar menurunkan risiko penyebarannya ke otak. Nah, selanjutnya segera mencari pertolongan kepada medis jika mengalami gejala stroke atau aneurisma otak, seperti sakit kepala berat, juga mati rasa atau kelumpuhan di satu tubuh. Demikianlah pidato saya mengenai penyakit amnesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.